Rencana nomor satu itu seksualitas. Kalau kita mengemas budaya kita, ya kan, dikasih bumbu, ya misalkan erotis segala macem. Ya maaf ya, ini kan agak-agak tabu gitu, agak-agak sensitif. Tapi ya memang salah satu cara paling ampuh. Asbol, asal ngobrol asik-asik, asikin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama podcast Asbol, disponsorin oleh Tisabian FR. Belum. Tapi kita masih ada sponsor lagi nih, minuman nih. Tika dari Taiti nih, Taitinya Tika nih. Kita cobain ya. Tika-tika di dinding. Cicak Bang, cicak. Tika Taiti yang alamatnya ada di Jenderal Sudirman, depan Mr. Frozen nih. Depannya Mr. Frozen, dekatnya bundaran perahu ya di Indramayu nih. Rasanya Rasanya enak banget. iya, enak banget. Oke, kali ini kita beda nih. Yang tadi kita ngebahas tentang stand up comedy. Sekarang masih dengan stand up comedy Indramayu dengan Mas Debi dan Mas Tarno, tapi pembahasannya tentang diskusi anak muda yang lebih suka budaya luar negeri ketimbang lokal nih. Menurut Mas-masnya gimana nih? Lebih suka loh. Kan sekarang kita bisa lihat orang anak-anak muda dari yang dulu dari yang kecil sampai yang besar nih. Mereka nih lebih suka budaya Korea, Jepang. Terus sekarang seperti apa? Padahal lokal bagus loh. Lebih Anda tahunya dari perasaan saja atau emang ada statistik yang menyatakan bahwa sebagian besar anak-anak muda emang nggak Ada lebih condong ke statistiknya. Ada statistiknya. Buktinya sekarang itu lagi zamannya kacau nih. Demo di mana-mana Omnibus Law. Trending terbesar di Twitter. K-pop loh. K-pop. K-pop loh. Oh, yang berarti didominasi oleh anak-anak muda. Kalau data yang bilang saya Susah. percaya. Iya, susah. Gimana nih? Menurut kalian gimana? Salah nggak sih mereka suka budaya luar tuh? Salah nggak? Saya jabarin dari kenapa ya. Iya, kenapa? Kalau sayanya sebagai subjek yang disudutkan, maksudnya saya juga emang kurang menyukai ya, bukan nggak suka ya, kurang menyukai. Maksudnya nggak suka itu bukan karena itu jelek, tapi kurang berkenan lah. Kurang berkenannya gimana? Kurang berkenan memilih budaya lokal sebagai hiburan saya karena kembali lagi dari apa yang ditanam lalu apa yang dituai. Dari dulu, dari saya kecil sampai sekarang umur 22, yang ditanam oleh media, oleh orang tua, oleh teman-teman, ya lebih banyak budaya luar, Mas. Maka alur normalnya yang ada di pikiran saya bahwa ketika saya mencari hiburan, ya saya pilihnya ya budaya luar. Contohnya kayak musik-musik, Avenged, Dirgan, ya nih. Avenged tuh. Linkin Park. Daripada misalkan kayak lagu-lagu warung pojok. Lagu dangdut ya. Kalau dangdut suka. Bonteng Pindangan namanya. Gimana Mas Taro nih? Pendapatnya nih? Kalau saya sih, menurut saya ya sangat disayangkan sih, Mas. Sedangkan budaya itu kayak merupakan suatu bentuk kontinuitas ya, yang terbentuk oleh pendahulu kita pada zaman dahulu ibaratnya ya, yang berbentuk sekarang dan menentukan di masa yang akan datang ya. Misalnya sangat disayangkan sekali jika kayak masih banyak pemuda gitu ya, lebih menyukai budaya luar dibanding budaya sendiri. Padahal budaya sendiri kita juga kayak unik-unik gitu ya. Toh banyak juga kayak orang luar negeri ingin belajar gitu tentang budaya kita. Seperti itu sih, kayak sangat disayangkan sekali sih, Mas. Iya, menurut saya ketika kita berbicara soal tentang budaya, kita bicara tentang perbandingan. Sebenarnya kayak yang sekarang lagi trending-trendingan, bukan sekarang ya, mungkin dari tahun 2010 itu kayak Korea dan Jepang itu sudah, mungkin Jepang lebih dahulu menguasai di Indonesia, baru ada Korea. Karena yang saya tahu adalah boyband Korea itu JTL.
Yang gini nih kayak gini nih. Nih kayak gini nih. 않아 멋진 않아 너무 무거워 땅에 돌아박으려서 는 교만에 가득 차 두 눈을 가린 채 저 하늘을 향해 두 발을 뻗어보지만 넌 Nah seperti itu. Jadi yang saya tahu itu cuma itu boyband pertama yang dari Korea. Terus yang kesini kan mendominasi Jepang. Ketika kita soal perbandingan sebenarnya tidak ada yang jauh beda gitu loh. Ketika kita berbicara tentang budaya berpakaian mereka itu seperti apa sih? Jepang kimono, terus Korea dengan apa namanya? Gamis, apa? Ya gitulah. Ya Pak, itulah namanya. itu ya budaya Korea. Terus Indonesia juga kan punya batik, punya tenun dan segala macam. Sebenarnya perbandingannya tidak jauh berbeda gitu loh. Ketika kita berbicara tentang budaya, cuma mungkin dari kemasannya yang berbeda. Setuju nggak? Dari kemasannya yang berbeda. Ketika kita berbicara kemasan, itu akan merubah segalanya. Contohnya, Korea mengemas sesuatu itu dengan baik. Kayak tidak menyudutkan siapapun. Contohnya, mereka berusaha, pemerintah Korea berusaha membuat identitas Korea seperti musik K-popnya, terus dengan dramanya, dan dari drama dan K-popnya itu dimasukkan oleh unsur-unsur budayanya, seperti yang lain, pakaian lah, makanan lah, dan segala macam, sampai akhirnya terbawa ke seluruh dunia. Salah satunya di Indonesia adalah anak-anak muda kita zaman sekarang nih ya, lebih suka budaya Korea, kayak makan pakai sumpit, kimbab dan segala macam. Korea juga karena kualitas mereka bagus. Kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah Indonesia, karena pemerintah Indonesia sendiri kita bisa tahu seperti batik dan reog segala macam. Batik sekarang kalau kita bicara tentang adaptasi batik sekarang bisa dimodelkan dengan segala macam, karena desainer hebat Indonesia bisa membuat batik menjadi lebih modern. Pertanyaannya, kenapa bisa masih dominan anak-anak muda Coba ya saya menyukai jabarin. budaya luar? Saya nggak ngutip siapapun dan ini murni dari apa yang datang ke kepala saya gitu, Mas. Siapa yang sering berlari, maka siapa itu yang selalu ada di depan. Nah, konteks budaya Korea, Jepang, yang saya rasakan adalah mereka, si pembawa budayanya terus berlari dibanding dengan budaya lokal. Berarti menurut Anda budaya kita terlalu stuck gitu Stuck. perkembangannya? Gimana? Dan kurang banyak orang yang mendorong supaya si budaya itu lari dan si pembawa budaya itu lari. Makanya yang sering berlari tadi mereka selalu di depan. Nah, di situ. Gimana tanggapannya nih, Master? Kalau menurut saya, stop deh, tuh Kak, ngeblank lagi. Ngeblank dia. Oke, saya lanjutkan ya. Mungkin ya lebih ke sini ya. Kalau dibilang stuck, sebenarnya tidak sih. Kalau menurut saya ya, dibilang stuck tidak. Apanya yang bisa membuat kita berstatement bahwa budaya seni Indonesia stuck? Apa yang bisa membuat kita bisa berspekulasi seperti itu? Ayo Mas Dewi. Saya tanya. Apa yang membuat tampak ya, bukan kadang-kadang kan realita tidak sama dengan fakta. Tapi orang lihatnya kan realita dulu. Apa yang tampak, apa yang dilihat oleh inderanya. Nah, stuck di sini adalah jarang, Mas. Bukan berarti stuck itu statis, tidak berjalan. Tapi dia alon-alon. Alon-alon self-lakon ya? Aku mundur alon-alon. Jadi cek orang Sunda mah lalaunan gitu. Iya. Jare wong Jawane mah ya alon-alonan. Emang dia jalan, ada progres tapi pelan-pelan. Yang tampak dalam arti misalkan kita lihat di TV. Ya. Di Trans 7 aja ada daebak. Benar nggak? Ada nggak yang khusus budaya? Nah, kalau berbicara seperti itu lebih ke tren sebenarnya. Tren sekarang adalah orang banyak yang menyukai budaya Korea. Dulu Korea hanya mungkin tahun 2012 ya, ke 2011 ya segituan lah. Mungkin karena ada Super Junior dan sebagainya.
itu dulu saya juga menyukainya, tapi bukan menyukai sepenuhnya karena saya menyukai musik. Karena menurut saya musik mereka itu luar biasa sekali, dibungkus dengan video klip yang keren juga. Kalau musik mah aneh videonya, gak jelas. Menurut saya aneh. Menurut saya ini loh bagus karena dia perpaduan dari lighting. Kita berbicara tentang sinema ya. Lightingnya, Komposisi video. komposisinya. Komposisi video apa kreativitas videonya? Kreativitasnya dan komposisi itu jadi satu. Nah makanya itu yang membuat saya lebih menarik lagi karena video dan musiknya. Saya tidak berbicara individualnya. Saya berbicara tentang musik dan konsep videonya. Sangat luar biasa dari mulai lighting, penempatan kamera dan sebagainya. Itu tuh yang membuat musik Korea itu jadi tandem. Karena unik daripada yang lain membuat video klipnya. Makanya dari situ kan banyak juga seperti saya ini, seperti ini segala macamnya. Itu dengan musik yang sekilas dengan ya ciri khasnya Korea lah seperti itu. Tapi saya mikirnya Mas, isn't just about that. Iya. Oke. Jadi ada yang diposisikan pertama supaya orang yang dari berbagai macam jenis gitu ya. Maksudnya jenis itu ras, budaya, agama segala macam menjadi satu, suka dengan budaya Korea. Yang ditempatkan pertama adalah bukan karena, menurut saya bisa benar dan bisa salah, bukan karena komposisi videonya, sinematik, lagunya, tapi yang ditempatkan yang pertama adalah rencana seksual. Ya kan? Yang ceweknya kalau saya bilang aduhai, Bener-bener. yang cowoknya ya kan kita sendiri buatan Tuhan di remake oleh manusia, ya plastik itu, dan yang ditampilkan ganteng-ganteng. Orang kalau sudah disuguhkan sesuatu yang mengundang syahwatnya, pasti itu dinomor satukan. Ya berarti sekarang berbicara tentang perspektif orang dong atas melihat sesuatu. Berarti kembali lagi pada hak masing-masing orang. Dan jadi kenapa bisa sampai bahasanya hits the number one gitu, nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia, karena mereka tuh pinternya itu menempatkan syahwatnya. Syahwatnya. Saya aja kalau ngeliat Blackpink, pikirannya kemana-mana. Mikirin, aduh kalau satu ranjang sama Rose. Enggak sampai mikirin kayak gitu. Mungkin Tarno enggak, tapi saya dan anak-anak nolet mungkin. Mungkin pikirannya Anda aja yang kacau ya. Karena Mas, kalau nonton video reaction, kalau ngelihat Jungsuk, nama Ya yang cowoknya tuh ya jungkok gitu. Jengkok segala macam tuh ya. Mereka tuh Anda tidak takut dibully nih. Pas mereka muncul ya, padahal no ekspresi gitu, udah jerit-jerit. Ya, Artinya pada komen ya. Objeknya itu adalah subjek, paham nggak? Jadi objek yang dilihatnya itu adalah subjek si individualnya. Iya. Maka karena mereka ganteng, cantik-cantik, nah itu yang diserang. Berarti kalau kita balik lagi ke budaya lokal itu kan tidak banyak yang seperti itu. Oke lah, sekarang kita bicara realitas saja ya, seperti organ tunggal, mungkin musik Indramayu seperti Tarling. Mungkin sekarang banyak penyanyi yang wanita ketimbang pria. Karena mungkin dari seksi dilihat dari ini segi hiburan, entertain, lebih condong ke syahwat seperti syahwat. Bahkan di Alkitab juga ada sih Mas. Iya. Di Alkitab itu bahwa jangan takut salah. Tapi menurut ada pendeta bilang wanita-wanita itu akan menjadi raja-raja di bumi. Makanya tidak disebutkan bahwa sebagai Adam nafsu, tapi Hawa nafsu. Nah, wanita itu akan menjadi raja-raja. Racun dunia, racun dunia, kata Chang Sutri. Tapi sebenarnya bisa loh.
budaya Indonesia itu kita minta berbicara tentang berbicara tentang ini tentang lokal ya. Lokal itu kan kita bisa upgrade. Salah satunya yang pernah saya lihat adalah di Jepang gitu ya. Jepang tahu kan yang namanya anime seperti One Piece, Naruto, Goku dan sebagainya itu biasanya mereka real action. Ada tampilan dramanya real action. JKT48 adalah salah satu jebolan dari ini ya. Maksudnya gimana ya? Seperti ibaratnya kerjasama dengan AKB48. AKB48 di sana juga bukan hanya sekedar tari-tarian doang, tapi ada segi seni dari teaternya dan sebagainya. Sebenarnya bisa kan Indonesia di-upgrade seperti itu kan? Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah nih. Kalau teman-teman tahu nih ya, Badan Kreatif itu lihat scroll aja di bawah di beranda itu banyak video-video yang mengulas tentang seni budaya, adat istiadat. Dan saya tuh pernah yang namanya ke kain tenun gedogan, dicek aja. Di situ di kain tenun gedogan, saya ke situ adalah Indramayu itu sebenarnya punya kain tenun. Cuma mungkin Bambang Sutaro nih sebagai Noknang Dermayu nih tahu nih mungkin nih bahwa Mas Debi tahu nggak? Tenun gedogan Mas Debi. Boros-boro Mas. Nah, tenun gedogan itu. Tenun gedogan itu adalah salah satu tenun asli di Indramayu dengan berbagai macam coraknya dan segala macam. Itu tersisa hanya 3 orang saja sekarang. 3 orang pengrajin ya. 3 orang pengrajin saja. Bayangkan 3 orang pengrajin. Kalau kalian bilang, bisa kok di situ tinggal pemerintahnya aja kerjasama dan sebagainya macam. Saya di situ sudah bertanya kepada pihak pemerintah, pihak desanya, bahwasanya mereka itu sudah melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah BUMDes. Nah, dana BUMDes itu sempat dialokasikan ke tenun gedogan. Cuma memang masalahnya adalah di generasi penerusnya, pemudanya tidak ada yang mau meneruskan. Sedangkan kalian ini ya, untuk budaya-budaya, ayolah saya juga suka kok budaya Korea, suka kok budaya lokal. Jadi tuh kalian seenggaknya mikir gitu loh. Kalau budaya lokal kalian cuma sekedar keluar-keluar saja tanpa bisa membantu promosikan atau enggak sekedar kalian main lah untuk untuk sekedar tahu gitu loh gimana sih susahnya mereka gitu, apresiasi lah sedikit mungkin walaupun kalian tidak suka, karena itulah sebuah budaya itu bisa bertahan. Seperti sebenarnya di sini sudah jelas untuk sekelas daerah ya di Indramayu saja sangat sulit gitu loh untuk sekedar anak muda untuk belajar itu sulit sebenarnya. Sudah tahu sebenarnya. Gimana Mas ya? Kalau saya coba pakai kacamata saya nih Mas. Udah. Kacamata perspektif. Rasa itu menentukan selera. Dan rasa yang konsisten akan menjadikan suatu kebiasaan. Dan kebiasaan yang menjadi biasa akan menjadi budaya. Nah, masalahnya adalah rasa yang diberikan kepada budayanya itu Mas, yang kurang. Artinya, jikalau memang budayanya sudah dalam tanda kutip enggan untuk anak-anak zaman sekarang menikmati, menjunjung tinggi, ya menurut saya buatlah budaya baru. Toh sama juga ketika orang pada zaman dulu membuat satu hiburan yang disebut budaya zaman sekarang, dan kita sebagai orang yang zaman sekarang membuat satu hiburan dan dijadikan sebuah budaya, sah, tetap sama namanya budaya Indonesia karena kita dan orang pada zaman dulu sama. Maksudnya kalau memang judul-judul seperti tadi kain gedogan sudah memang anak-anak muda zaman sekarang kita enggan loh. Ya sudah, hanya sebagai kepada penghargaan atau bentuk solidaritas kita kepada orang zaman dulu aja udah. Ya kita buat sesuatu yang baru aja. Sebenarnya ada budaya baru di Indonesia itu. Apa coba? Budaya sosmed. Netizen kita kan barbar. Apa-apa diserang, apa-apa sering diserang. silaturahmi gitu ya. Iya, Oh iya, bentar dulu. Tadi
kenapa saya masih baru kepikiran. Kenapa budaya Korea kan jadi nomor 1 sampai setiap video reaksi beli kari jadi orang namanya. Beli kari. Sing anak-anak perempuan nih jerit-jerit. Gitu ya. Nah, coba misalkan yang tampil bukan cowok-cowok yang putih, klimis, tinggi atau cewek-cewek yang seksi, tapi dengan musik kualitas yang sama. Yang sama, komposisi-musik yang sama. Pokoknya semuanya sama, yang dibedakan cuma satu, orangnya. Ya. Saya yakin seperti contoh misalkan anggotanya Kuproy gitu ya. Iya, saya yakin semuanya kan biasa aja. Iya, biasa. Semua kembali, Mas. Rencana nomor 1 itu seksualitas. Kalau kita mengemas budaya kita, ya kan, dikasih bumbu, ya misalkan erotis segala macem. Ya maaf ya, ini kan agak-agak tabu gitu, agak sensitif, tapi ya memang salah satu cara paling ampuh, salah satu cara ya, bukan salah satunya cara, salah satu cara paling ampuh untuk menaikkan pamor satu budaya. Contoh misalkan ada organ tunggal aja yang nyanyinya hot, banyak loh yang lihat, ya kan? Jangankan kita anak muda, wong tua aki-aki be kan, nggak mau darek be, pasti lihat. Anak-anak kecil SD lihat. Nah, disitulah akan menjadi dari rasa yang dibuat akan menjadi selera yang konsisten, akan menjadi kebiasaan dan menjadi budaya dan bisa jadi. Tapi saya yakin loh, kayak tarling-tarling dengan bumbu-bumbu yang seperti itu, hot itu, kalau kita jual ke Taiwan, kita jual ke Korea, laku pasti. Tapi saya tidak setuju ya, karena itu terlalu mencoreng. Oke lah, kita bisa realistis berbicara ya, bahwasanya memang faktanya seperti itu. Tapi saya tidak setuju, karena apa? Karena mencoreng seni itu sendiri. Karena seni itu sendiri diciptakan adalah dari berbagai aspek dan segi moral gitu. Dari berbagai seni yang ada ya. Cuma kalau misalkan tadi balik lagi ke Mas Debi, kalau misalkan kita budaya lama itu terlalu kuno dan sebagai segalanya gitu loh ya, terlalu kuno. Terus kita ngomongin budaya baru yang bisa dibuat kapan saja, karena itu akan menjadi budaya tetap di masa yang akan datang. Sebenarnya balik lagi kan ke aset, terus norma-norma yang ada. Mungkin di sini juga para seniman-seniman juga kurang setuju atas statement Mas Debi, karena mereka mempertahankan sesuatu itu bukan tanpa alasan gitu loh. Karena mereka meninggalkan di salah satunya ya, tahu reog yang sekarang lagi viral, reog Black Nong gitu, di mana-mana ada, sekarang bisa keliling-keliling kemana-mana gitu, sampai akhirnya anak kecil rela beli alat-alatnya walaupun ya dengan build quality yang sederhana gitu ya. Yang penting mereka menjadi apa yang mereka lihat. Itu kan sudah diterapkan dari pribadi masing-masing sendiri. Cuma saya pernah di Black Nong itu ada juga videonya di Beban Kreatif. Itu reognya di Samsi berbicara dengan yang punyanya bahwa sebetulnya itu mereka sudah memodernisasi, sudah mencoba mengikuti zaman, seperti halnya dalam hal musik. Musik itu sebenarnya dulu tuh pakai trompet dia tuh, manual pakai trompet, tapi sekarang pindah ke organ. Atas perkembangannya budaya lebih simpel juga. Cuma pemiliknya bilang katanya pengen banget yang namanya ada pengen nerusin gitu yang bisa trompet gitu. Balik lagi ke generasinya yang sudah tidak ada tidak mau gitu. Bentar ya, saya lurusin tadi. Ya, hak setiap orang untuk tidak sependapat dan tidak setuju. Maksudnya konteksnya adalah perbandingan dengan budaya luar. Bagaimana kita supaya pamor kita sama. Dapat lagi tuh. Waduh, ini nih dari Tika nih, luar biasa sekali. Luar biasa Tika nih. Makasih loh Tika nih, di Jalan Jenderal Sudirman, teman-teman jangan lupa di depan Mr. Frozen. Tika, Taiti nih, Operator yang luar biasa sekali. Kebanduan ini. Bisa kali-kali kalau ada podcast lagi, Tika
sponsori atau yang lain juga boleh kok. Sudah tarik. Boleh. Apa kita tunjukkan botol yang tadi? Oh, anu tah. minum dulu. Yuk. Silakan. Ini banyak sekali luar biasa ya. Orang garing. Terima kasih. Mantap. Lanjut ya? Lanjut. Ya. Dulu baru lanjut. Oh iya. Tika dulu. Tika dingin. Enak sekali. Luar biasa Tika nih. Tika menyegarkan tenggorokan. Siram Haus nawani dada. kita. Oh, iya. Berapa lagi? Coba gimana? Ya nawani kita. Oh iya. Mas haus, Mas? Haus, Mas. Mau modar. Anda haus? Iya, Mas. Minum Tika. Minuman penyegar cap Tika. Minuman segar dari Thailand. Thai-tea. Tika. Mau dong. Jalan Durung Pragat. Oh, durung. Tika. Jalan Jenderal Sudirman depan Mr. Frozen. Tika. Menyegarkan Tika. Coba. Rasanya seperti saya menjadi Iron Man. Tika rasanya cicak banget. Cica-cica di dinding. Tika di Jalan Jenderal Sudirman nih. Tepatnya di depan Mr. Frozen. Luar biasa sekali Tika. Terima kasih Tika. Lanjut Mas Debi lanjut. Kocok dulu Mas. Muncrat. Waduh, mejanya sampai basah ya. Ini membuktikan bahwa Tika ini sangat segar. Wow, luar biasa sekali menjilat. Lanjut Mas Debi lanjut. Ya, jadi konteksnya kan dibandingkan dengan budaya Korea. Makanya saya kasih alternatif cara, bukan satu-satunya cara. Nah, bila mana memang kurang etis, ya masalahnya kan ketika kita memurnikan budaya itu, kembali ke masalah tadi. Anak-anak yang dituju supaya suka dan menjunjung tinggi budayanya kan enggan. Nah, di situ kalau memang penikmatnya suka, ya nggak usah pakai cara seperti apa yang dilakukan menurut saya oleh budaya Korea gitu Mas. Makanya ya silakan dimurnikan budaya Indonesia murni, khas, ciri khas, rasa murni Indonesia, tapi ya memang masalahnya supaya ini apa namanya bakal konsisten terus ya. Konsisten. Abadi je. Abadi. Ya apa sih konon lah. Kalau ingin budaya yang tetap lestari. Oh, lestari. Jangan lestari, tetap lestari. Ya tadi. Tapi bisa nggak sih budaya Korea itu, menurut Mas Taro nih, budaya Korea dan budaya lokal itu kan setara ya? Menurut saya setara loh. Bukan berarti sebenarnya sekarang terlalu banyak fanatisme seorang penggemar budaya-budaya dari luar. Mereka terlalu cenderung baper, kata saya. Terlalu baper ketika kita berbicara tentang perbandingan budaya lokal dan budaya yang mereka gemari. Kita berbicara bukan hanya budaya Korea, tapi budaya yang lain seperti Jepang dan apa. Ketika kita berargumen, hanya sekedar meluruskan, ayo dong, kalian juga bisa mencintai budaya lokal. Belajar aja dulu. Toh kalian juga pas pertama kalian kenal budaya tersebut juga kalian tidak setuju hatinya. Pasti pertama kali segala sesuatu yang kita lihat itu kita dalam pandangan kita skeptis dulu. Nah, makanya kan pasti kalian juga apa sih? Tapi ketika kalian terus-terusan mencoba terus meresapi, akhirnya kan bisa. Menurut Mas Taro nih, bisa nggak sih anak-anak muda zaman sekarang ini kan Mas Taro sebagai Noknang Bermayu ya, yang mungkin tahu tentang budaya, perkembangan anak muda atau segala macam, gimana nih? Bisa nggak sih mereka tuh? Bisa sih, yang penting kita ada keniatan gitu ya, kayak untuk mempromosikan, mengenal dan juga belajar. Bisa mengenal sih. Dulu ya, mengenal ya. Dari mengenal dulu kita kayak bisa mencari tahu langsung ke narasumbernya atau lewat mencari info dari media. Seperti itu sih. Soalnya kan di Indramayu juga ada kok budaya yang masih lestari. Salah satunya adalah budaya Ngarot ya, budaya adat Ngarot.
Di mana adat Nggak ngarut tahu ini saya merupakan ngarut. tahu adat ngarut ya? Nggak tahu. Serius? Serius dibuat sana. Adat ngarut ini Saya bilang tahu nih Dermayu. masih Ya, nggak tahu sih dua-dua. ngarut. 22 tahun orang bro budaya ngarut. Weruh. Pernah nang Cimanuk beli? Pernah. Lah kau bro budaya ngarut orang bro. Weruh. Bro apa nih? Weruh etika. Weruh. Serius? Ada atau budaya Serius. ngarut asli Indramayu. Jadi budaya ngarut ini merupakan upacara adat yang diadakan oleh masyarakat Lelea. Jadi upacara ini dalam menyambut musim tanam. Biasanya itu diadakan pada bulan Desember minggu ketiga, ya di minggu ketiga gitu ya, di bulan Desember. Terus juga adat ngarut ini menurut saya masih lestari sih. Soalnya kan di Lelea juga setiap tahunnya itu sering dirayakan. Terus juga budaya ngarut ini, tuh nggak mesti budaya ngarut serius nggak tahu. Budaya ngarut. Tahu saya. Taunya apa? Tahunya tiga. Jadi budaya ngarut itu pesta upacara ya, seperti menyambut musim tanam. Jadi nanti cuene atau cuene itu kayak panggilan kayak gadisnya gitu ya, gadis ngarutnya. Dia kayak memakai busana kebaya. Biasanya itu tiap tahunnya tuh dikasih tema sih warna kebayanya tuh. Misal kayak warna abu-abu. Oh sebentar, sebentar. Saya juga baru tahu bahwa sannya ngarut itu. Baru tahu. Baru tahu. Baru tahu saya. Tahunya apa tadi? Tiga. Saya baru tahu bahwasannya budaya ngarut itu temanya warna kebaya. Tema kebayanya iya, biasanya itu diganti-ganti. Misalkan tema tahun sekarang warna abu-abu. Biasanya semua cuene atau gadis ngarutnya pakai kebaya abu-abu. Tapi kalau untuk mahkota atau bunga di kepalanya itu tetap sama sih. Isinya itu ada bunga kenanga, terus juga ada apa ya, bunga kertas. Nggak tahu nama itunya apa gitu ya, bunga kertas. Terus juga ada bunga, nggak tahu namanya lupa. Nah itu mahkota itu tuh kayak bagian keunikan dari pesta upacara adat ngarut tersebut. Soalnya mahkota di kepala itu kayak melambangkan kesucian dari gadis yang memakainya. Dan konon katanya jika gadis yang memakai mahkota ini bukan apa ibaratnya sudah menikah gitu ya, konon katanya bunga tersebut akan layu gitu. Jadi biasanya itu sih kayak kepercayaan gitu sih, konon katanya gitu ya. Itu keunikannya. Terus juga kalau untuk bujangnya, laki-lakinya tuh biasanya kalau upacara adat ngarut itu memakai baju komboran hitam sama sarung dan juga ikat kepala khas Indramayu, seperti itu sih. Terus juga dalam upacara adat ngarut ini kayak nanti kan kayak dikumpulkan ke balai desa gitu kan ya, kayak kumpul nanti di balai desa tersebut, nanti ditampilkan tuh kayak beberapa kesenian Indramayu kayak tari topeng, terus juga tari randu kentir, terus juga ada musik cidur, terus juga ada kayak sintren gitu sih, kayak disajikan kesenian-kesenian Indramayu di situ juga. Nembe uruka abe gitu. Serius? Iya. Serius. Sekarang saya tanya Mas Debi, sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan upaya dengan pelestarian budaya, mulai dari mengadakan acara festival-festival, seperti di Indramayu adalah Festival Cimanuk. Teman-teman yang di luar Indramayu kalau nonton, coba cari Festival Cimanuk ya, itu nggak kalah keren. Itu biasanya diadakan pas hari ulang tahun Indramayu ya biasanya. Bulan Oktober. Nah kebetulan sekarang bulan Oktober lagi COVID nggak ada sayangnya, aduh sayang sekali. Covid itu cepat berlalu. Apa ya, kayak acara yang paling ditunggu-tunggu sih menurut Wong Indramayu tuh. Soalnya Nah, seru sekarang mau nanya ke Mas Debi. Mas Debi pernah lihat Festival Cimanuk? Pasti lewat dong, rumahnya dekat. Setidaknya tahu. Ya lihat tapi nggak paham. Mas. Nontonnya apa saja di situ? Ya paling ya paling di situ kalau ada ya biasalah nyawang istilahnya. Nyawang Tapi nyawang yang ente tahu nih, budaya apa saja di situ yang ditampilkan? Indramayu. Jujur nih ya, bukan saya kadang-kadang ya. Nggak ada yang sama sekali tahu, Mas. Serius. Jujur kita nih. Anda ini. Kenapa nggak mau cari tahu gitu? Apakah Iya. karena tidak peduli atau Oh, gimana? oke. Saya bisa menyimpulkan berarti. Yang jadi permasalahan topik pembicaraan ini adalah kaum muda yang susah sekali untuk menerima budaya lokal. Itu bukan susah sih, sebenarnya lebih ke ya emang sih susah ya. Ada beberapa kemungkinan. Yang satu adalah saya yakin orang-orang yang suka budaya luar seperti Korea, Jepang dan lain-lainnya pasti juga ada yang pro tentang budaya lokal. Pasti ada yang pro, walaupun ada yang tidak. Untuk yang tidak nih, ada kemungkinan seperti Mas Debi yang orangnya acuh tak acuh terhadap budaya. Yang masa bodoh dia, acuh tak acuh masa bodoh sama budaya, atau memang karena dari kecilnya dia tidak dicekuki tentang budaya, tapi tidak mungkin. Yang kedua adalah hak
Yang dia pilih adalah hak semua orang itu adalah mutlak. Hak Dia apaan? memilih hak untuk tidak mengenal budaya sendiri. Mas beda ya. Iya, oke. Saya lebih perhalus aja sih untuk orang-orang juga. Kadang-kadang orang itu tidak tahu, Mas. Bukan tidak mau tahu. Tapi Anda Beda, tidak Bang. berusaha untuk mengenal. Nah, kalau saya tidak tahu. Tapi kenapa Anda tidak mengenal? Mencobanya. Nah, kenapa saya tidak mencoba? Karena dunia saya sudah, maksudnya masalah pribadi saya itu terlalu kompleks. Ya berarti balik lagi, Anda memilih hak Anda yang mutlak. Bahwasanya Anda tidak ingin mengenal budaya sendiri. Intinya Mas, saya tuh nggak kepikiran pada satu waktu untuk mempelajari budaya. Karena setiap harinya yang dipikirkan oleh saya cewek, Mas. Kirain nyari duit gitu ya. Ternyata cewek. Ternyata cewek. Oke lah, itu entah ya. Ini balik ke perspektif masing-masing orang-orang. Bahwasanya balik lagi, pemerintah sudah berupaya melakukan promosi-promosi seperti itu untuk menggaul kalangan-kalangan muda untuk mengenal lebih budayanya sendiri dan segala macam. Terutama di festival Cimanuk itu kan ada tentang arak-arakan budaya. Kesenian-kesenian ditunjukkan, semuanya tentang drama disesuaikan, dimunculkan gitu. Tapi Mas, intinya bagaimana nih supaya, apakah seharusnya anak-anak muda itu dalam ukuran lebih cinta ke lokalnya, maksudnya lebih menjunjung tinggi lokalnya dan menomorduakan budaya-budaya lain, atau bagaimana? Ya harusnya Intinya mereka lebih bangga dong dengan budaya lokal. Kalau misalkan budaya luar saja bisa mereka banggakan, kenapa budaya lokal tidak? Kalau misalkan mereka bilang budaya lokal tidak asik dan terlalu kuno, ya harusnya kalian generasi muda yang membuat budaya itu lebih luar biasa. Karena budaya itu, seni itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab adalah anak bangsa Indonesia sebagai generasi penerus. Dan Ade Londok tanggung jawab. Anda tahu saya bisa seperti ini karena Tika. Emang si Atika merubah segalanya tuh. Parah Tika nih. Jalan Jenderal Sudirman kawan-kawan. Depan apa tuh? Depan apa? Depan Mr. Frozen. Luar biasa sekali Tika. Jadi seperti itu Mas Debi. Kalau Anda berbicara seperti itu, seharusnya kita juga punya andil peran penting. Karena bertahannya sesuatu itu bukan hanya untuk satu golongan, tapi untuk semua golongan. Apalagi kita mengenal tentang budaya dan sesuatunya tuh apa sesuatunya? budaya dan seni. Karena bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Saya sekarang tanya, ketika suatu budaya yang kita saja tidak tahu, saya tanya ya, tarian di Indramayu itu ada berapa? Nggak tahu, Mas. Nih, Pulang nih. bukan hanya tari topeng saja sebenarnya di Indramayu. Bener-bener. Ada apa aja Mas Tarno? Bisa Tari sebutin? radu kentir. Nah, Terus juga tari topeng kelana, tapi topeng kelananya ini beda, ada gayanya gitu ya. Itu kelana itu kan yang ya, khasnya itu. ada Asli mimi rasina. Sebenarnya kan ada di tari topeng sendiri kan ada mimi rasina, ada tambi dan sebagainya. Mas Debi diam karena tidak tahu. Jadi seperti itu. Ada Apenjet tahu. ada serimpi juga kan di situ. Pokoknya banyak sebenarnya. Bahwasanya di Babadan Kreatif juga ada talent. Namanya ada talentnya, ada Queen Hawa, ada Nejela Putri, ada satu laginya Ninis, Nisrum, penari. Iya, penari topeng itu. Usia berapa? Usia kelas 1 SD sampai SD, kelas 2 hebat. SMP. 3 orang itu. Dan di situ juga masing-masingnya tuh dari kecil karena dari cintaannya. Ada yang bahkan seperti seperti ceritanya Nejla, dia bongkar tabungannya sendiri hanya untuk pengen bisa nari Buat topeng. belajar gitu ya. Karena sebenarnya di daerah-daerah seperti Indramayu yang sedang berkembang ini, sebenarnya untuk masalah budaya itu lebih, anak-anak kecil itu lebih masih lebih pro lah. Nah, anak kecil ya, kita bicara anak kecil nih, Mas. Siapa namanya, Mas? Kalau anak kecil itu Masih kecil. iya emang masih kecil, Nggak makanya, gede. belum banyak isi kepalanya, Mas. Kalau sudah gede, setelah isi kepalanya sudah
maksudnya amburadul gitu. Ada berbagai macam. Ya kita tidak tahu. Maka dari itu selagi dia masih kecil Ditanamkan. ditanamkan. Tapi Jadi, secara tidak langsung Mas Dewi berbilang kalau misalkan seumuran kita yang sudah banyak pikirannya itu sama sekali tidak bisa memikirkan hal-hal yang dibilangnya tidak terlalu penting. ya memang naif Mas bilang Iya. begitu. Tapi orang-orang juga saya yakin berpikiran seperti itu Mas. Ketika mereka sedang stuck in their own problem. Wih. Oke. Oke. Ya boleh. Yes. Kalau mereka sedang di dalam lingkaran setan masalahnya sendiri, ya boro-boro Mas, maksudnya mikirkan budaya ini. Tapi seni dan budaya sendiri itu kan adalah sebuah hiburan. Ketika Anda stres dan segala macam, kita berbicara tentang orang-orang yang suka tentang budaya luar. Orang yang sekarang lagi penat pada nontonin drakor karena pusing pikirannya. Orang yang suka boyband dan girl band Korea dan anime menontonnya karena mereka ingin menghilangkan penatnya mereka. Kenapa tidak bisa dengan budaya lokal sendiri? Apakah gara-gara kita mindsetnya sudah, ya sudahlah, saya tuh punya banyak pikiran, bodo amat lah sama budaya lokal. Gitu. Apa seperti itu Mas Debi? Mas, pokoknya gini lah. Minum dulu tikanya. Saya minum dulu Mas. Iya. Wah. Jadi gini lah pokoknya. Oke, saya pakai analogi di sini ya. Masih bisa. lanjut. Analogi masakan aja, satu masakan. Kita kan budaya kan susah tidak sama dengan masakan yang kita bisa rasakan dan kita bisa reaction. Orang jika disuguhkan satu makanan, walaupun makanan itu filosofis, kalau dia rasakan makanan itu di lidahnya dan di imajinasinya nggak enak, susah untuk dirinya sendiri, untuk membohongi dirinya sendiri bahwa itu enak. Walaupun dari sudut kanan, sudut kiri, ring kanan, ring kiri, ya kan, bilang itu makanan dari sini, ini makanan asli sini. Kenapa kamu bisa nggak suka? Ayo suka. Tapi kalau udah dimakan, lidahnya sendiri bilang bahwa rasakan nggak pernah bohong. Kalau udah dibilang cap nggak enak, susah Mas. Paling-paling dia akan membohongi orang-orang bahwa dia tuh suka. Nah maka dari itu kembali ke filosofi manusia sendiri. Budaya kan dibuat oleh orang lain. Meskipun kita ini sama dalam satu unit, ya kan? Tapi orang yang membuat budaya seperti wayang cepak dan lain sebagainya itu adalah Tuh, orang Anda tahu lain. wayang cepak? Tadi baru tahu tadi. Mendapatkan ilmu baru. Anda tahu wayang cepak? Padahal yang lain juga tidak tahu wayang cepak itu apa Mas Debi? baru tahu namanya Mas. Iya. Kuping kalian gitu. Ya kan? Dalam arti kan itu kan orang lain yang buat Mas, bukan dirinya sendiri. Kalau dirinya yang buat sesuai dengan apa yang menjadi seleranya, maka karena itulah kita tidak bisa memaksa orang untuk suka dan men-set pikiran mereka untuk supaya suka menjadi permanen. Paling-paling kalau mereka nggak suka, mereka bilang suka, yaitu mereka membohongi kita gitu. Jadi intinya adalah kalau memang sesuatu yang diperdebatkan memang orang itu kalau boleh bicara jujur tidak suka, ya buatlah sesuatu yang baru. Yang penting atas nama Bangsa Indonesia. bangsa Indonesia itu. Jadi kesimpulan dari semua ini adalah sebenarnya sudah ketemu ya bagaimana anak muda kita tidak terlalu suka budaya lokal, mungkin tidak terlalu suka, belum open minded tentang budaya lokal, tentang apa. Berarti balik lagi ke perspektif masing-masing dong. Perspektif orang. Kan banyak nih, saya yakin banyak orang juga yang saya nggak tahu. Dan saya pun hanya mengira-ngira Mas. Maksudnya suka nggak suka karena saya nggak terjun langsung. Bisa jadi kalau saya terjun langsung belajar kayak tenun-tenun, terus orang yang megang cantik, saya bisa suka. Maksudnya kayak wayang cepak yang ngejelasin orangnya cantik, manis, saya pasti suka kok budayanya. Berarti ya kesimpulannya seperti itu ya. Bahwasanya tentang
pemuda kita gitu ya, generasi muda kita itu balik lagi ke perspektif masing-masing, bahwa hak masing-masing seseorang itu ya mutlak gitu loh. Prerogatif. Ya mutlak. Orang punya hak prerogatif untuk dirinya sendiri. Tapi tidak ada salahnya juga dong kalian untuk anak-anak generasi muda itu untuk mencoba belajar sebelum mereka kehilangan budaya ini. Soalnya banyak kan budaya-budaya yang tadinya tidak tahu, terus tiba-tiba diklaim oleh negara lain, mereka baru keluar ini budaya kita, jangan melakukan apa. Tapi tanpa mereka sadari, mereka tidak melakukan apa-apa untuk budaya itu. Iya sih. Banyak kan loh. Jangankan untuk promosi ya, untuk perlihatkan saja mereka belum pernah. Tapi ketika ada naik trending dan sebagainya, kita bicara tentang sosial media yang sekarang pasti akan heboh. Ya, berarti balik lagi ke perspektif masing-masing. tidak hanya budaya sih mas, agama juga emang gitu. Kalau itu sensitif sih. Jangan. Oh, kamu makan babi ya, haram, mabok yuk, ayo. bener. Jadi balik lagi ke perspektif masing-masing, bahwasanya ketika hak seseorang untuk menyukai tidak suka, ya sudah gitu loh, kita tidak bisa memaksa. Tapi alangkah baiknya kita untuk mencoba dulu, seperti kalian menyukai sesuatu gitu loh. Awalnya mencoba, awalnya terbiasa, sampai akhirnya kalian bakal timbul rasa cinta. Toh gagal tidaknya untuk kalian menyukai itu tidak masalah, yang penting coba saja dulu. Untuk hal-hal kecil seperti promosi, seperti bersilaturahmi ke tempatnya, terus setidaknya menonton tayangannya dan sebagainya macam. Karena sekarang dunia teknologi, apa yang tidak bisa dicari? Kalau kita tidak tahu, berarti kita bodoh menggunakan teknologi. Kita cari tahu untuk yang di drama budayanya apa saja, keseniannya apa saja. Cari tahu dulu di YouTube, di Google. Ketika kalian menemukan penasaran, datangi. Itu saja sih menurut saya ya pribadi. Menurut Mas Febi gimana nih? Kan Mas Nanda kan untuk orang yang seharusnya menyukai. Nah, kalau saya pesan-pesan kepada orang yang mengajak orang untuk menyukai. Ketika orang mengajak, ayolah cintai budaya ini. Jangan sampai berpikiran bahwa apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang paling baik. Tapi untuk orang lain, sampaikanlah sesuatu yang lebih baik, yang seharusnya, bukan yang paling baik. Orang kan bilang, ayolah, budaya ini bagus kok, ini macam. Tinggalkan segala macam, junjung tinggi. Itu kan orang menyampaikan bahwa apa yang dia sampaikan untuk orang lain itu paling baik. Itu kurang bagus menurut saya. Sampaikanlah sesuatu yang lebih baik. Itu maksudnya, dalam arti kebudayaannya. Kalau orangnya nggak suka, seperti filosofi dakwah saja, menyampaikan. Ayo sampaikan. Toh kalau memang bagus untuk orang yang dituju, pasti orang juga pada akhirnya akan menyukainya. Kalau Mas Tarif sendiri? Kalau pesan saya ya ayolah buat teman-teman gitu ya, jaga dan juga lestarikan budaya lokal kita, sama halnya seperti kayak yang hampir punah ibaratnya ya, kayak tenun gedogan gitu kan. Sekarang pengrajinnya itu udah tinggal 3 ya Mas. Itu pun aktifnya itu misalkan kalau ada yang pesan gitu ya, pesan kain tenun baru, itu juga tidak bisa produksi banyak. Tidak bisa produksi banyak gitu. Tentunya kita juga sebagai generasi pemuda, ayolah belajar, dimulai dari mengenal apa tentang kebudayaan kita sendiri. Terus juga setelah mengenal ya mempelajarinya, setelah mempelajarinya kita bantu promosi juga tentang keunikan dari budaya lokal kita, seperti itu sih. Kutipan terakhir nih. Ketika maksudnya hak masing-masing orang adalah hak mutlak. Dia bisa memilih antara menyukai dan tidak menyukai. Tapi pesan saya sebagai cinta budaya lokal ya, walaupun tidak bisa terjun langsung ke dalam ke dalam kesenian itu, tapi setidaknya saya tahu keluh kesahnya mereka, saya silaturahmi dan saya ikut mempromosikan lewat media channel Badan Kreatif. Apa saja hakmu, pilihlah, tapi ketika apa yang tidak menjadi pilihanmu hilang dan diakui oleh orang lain, jangan menyesal. Terima kasih. Assalamualaikum. Asbul, asal ngobrol asik-asik, asikin aja.